para bapak, para ibu, hadirin semuanya saja yang saya hormati. Seperti biasa, mari kita lanjutkan sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kali ini ada pertanyaan yang masuk, yaitu mengapa di bulan Muharram kita dilarang menyelenggarakan pesta pernikahan, khitanan, dan lain sebagainya. Baiklah, langsung saja saya jawab. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal dengan sebutan Asyura, telah terjadi tragedi kemanusiaan yang justru menimpa para ahlul bait atau keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ahlul bait atau keluarga Rasulullah dibunuh dan dibantai secara keji oleh pasukan Yazid bin Muawiyah di Karbala, tanpa kecuali, baik anak-anak, remaja, para orang tua, semuanya dibunuh, semuanya dibantai, dan hanya menyisakan Sayyid Ali Zainal Abidin. Bahkan yang paling miris, yang paling menyayat hati, ketika Sayyid Husain dipenggal lehernya, kepalanya terpisah dengan badannya, lalu kepalanya ditancapkan di ujung tombak, diarak dari Karbala sampai Kufah, dan dari Kufah sampai ke istana Yazid bin Muawiyah di Syam. Nah, dari peristiwa ini lalu sisa-sisa ahlul bait, sisa-sisa keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari garis keturunan Hasan dan Husain menjadikan bulan Muharram sebagai bulan duka cita, dan mereka sepakat tidak akan pernah menggelar pesta pernikahan di bulan Muharram. Hal ini untuk mengenang dan menghormati leluhur mereka yang gugur sebagai syahid, terutama Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Tradisi ini, tradisi tidak menyelenggarakan pernikahan di bulan Muharram, lalu dibawa oleh para penyebar Islam dari Hadramaut ke tanah Jawa, yang kebanyakan mereka adalah ahlul bait dari jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan di Jawa ternyata dikembangkan tidak hanya larangan menikah di bulan Muharram saja, tetapi masyarakat Jawa setiap tanggal 10 Muharram, setiap Asyura, membuat simbol bubur siro yang berwarna merah dan putih. Merah melambangkan Sayyid Hasan,
dan putih melambangkan Sayyid Husain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu para bapak, para ibu hadirin tahu, bagaimana dengan tradisi cuci keris yang biasa dilaksanakan oleh keluarga keraton dan Surakarta. Bulan Muharram adalah salah satu Ashhurun Hurum, satu dari 4 bulan yang dimuliakan, yang diantaranya untuk memuliakannya tidak diperkenankan berperang. Oleh karena itu, keris, tombak, panah, dan semua alat-alat perang harus disucikan dan disimpan dengan sebaik-baiknya. Ini yang harus diketahui. Para bapak hadirin yang saya hormati, masyarakat Islam Nusantara adalah penganut mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikenal tawasud, tengah-tengah, tawazun, seimbang, dan tasamuh, toleran. Juga dikenal sebagai ajaran yang menghargai tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berbeda dengan negara lain, Persia misalnya, mereka memang memiliki kedekatan emosional dan kedekatan psikologis yang kuat dengan peristiwa Karbala, peristiwa Asyura. Bermula dari penaklukan kerajaan Persia oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, dan pasca beliau menaklukkan Persia yang sekarang Iran, beliau mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dikenal santun tetapi berwibawa. Dan ternyata Raja Persia dan masyarakatnya sangat terkesan dengan sikap santun dan kewibawaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu untuk mempererat tali silaturahim, putra Sayyidina Ali yaitu Husain bin Ali dinikahkan dengan salah satu raja Persia. Jadi sangat dapat dipahami bahwa antara Karbala dan Sayyidina Husain adalah satu yang tidak bisa dipisahkan. Dan dapat dipahami pula bahwa ketika orang-orang Iran, orang-orang Syiah menyelenggarakan peringatan Asyura, mereka lebih histeris, lebih emosional, bahkan sampai menyakiti diri sendiri, memukuli diri sendiri, melukai diri sendiri sampai berdarah-darah, bahkan banyak yang pingsan juga. Nah, dengan demikian kurang bijaksana apabila kita mencela, menyalahkan atau menghakimi tradisi yang telah dilaksanakan oleh
penduduk Karbala, Iran. Semua itu terkait dengan urusan mahabbah yang sulit dijelaskan dengan syariat. Yang penting kita jaga dan kita lestarikan tradisi kita yang baik-baik. Jadi kesimpulannya adalah larangan menikah di bulan Syuro, di bulan Muharram adalah berkaitan dengan adab, etika, mahabbah. Jadi tidak bisa dicari landasan hukumnya secara sahih. Nah, ini sebagai tambahan. Jika masyarakat dengan kondisi darurat harus menyelenggarakan pernikahan di bulan Syuro, bagaimana solusinya? Solusinya adalah pengantin putri dianjurkan menerobos tembok yang sebelumnya telah dijebol. Larangan menikah diibaratkan sebagai tembok yang kuat. Jadi orang yang menikah di bulan Syuro berarti menabrak tembok. Oleh karena itu, secara sengaja dibuat ritual, yaitu temboknya dijebol untuk dibuatkan jalan sebagai simbol permintaan maaf dan permohonan izin kepada Sayyidina Husain dan keluarganya